السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak ada seorang pun di antara hambanya mampu menghitung dan menghinggakan nikmat-nikmat Allah yang telah ia peroleh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya mereka menghitung-hitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya mereka tidak akan bisa menghitungnya. Dengan kita merasakan nikmat, maka kita berusaha untuk mensyukurinya. Dan itu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan tambahan nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Dan alhamdulillah, di antara nikmat yang kita rasakan adalah kita mempelajari ilmu agama yang benar yang diajarkan oleh para ahlinya. Ilmu agama yang bersumber dari dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk melandasi setiap amalan yang kita lakukan di atas landasan yang kokoh, yaitu dalil. Sebab orang yang berpegang teguh kepada dalil, dia berusaha untuk terlebih dahulu mencari perintah atas sebuah ibadah tersebut. Kemudian dia meyakini ibadah tersebut tidak dibalik, dia yakini terlebih dahulu, kemudian mencari pembenaran dari dalil. Namun pemahaman yang benar adalah kita mendahului landasan ibadah yang kita lakukan itu dengan landasan dalil. Istadil thumma a'taqid wa la ta'taqid thumma istadil fatadilla. Maka
datangkan terlebih dahulu dalilnya mana dalam setiap ibadah. Kemudian kita meyakininya. Dan ingat, orang yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalannya. Faman taraka dalil dhalla sabil. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya, Al-Quranul Karim. Dan kita masih melanjutkan pembacaan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Demikian yang dipahami oleh Ahlus Sunnah, bahwa iman itu tidak satu kesatuan, tetapi iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaannya, ya, di mana Syekh mengatakan bahwa wa yuthni ala awliyaihi bi salihi a'malihim. Di dalam Al-Quran Allah memuji kekasih-kekasihnya, wali-walinya yang melakukan amal-amal saleh. Ya. Jadi untuk menjadi wali Allah tidak perlu kemudian mengamalkan amalan-amalan tertentu yang dianggap itu sebagai syarat untuk menjadi wali. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya. Itulah wali Allah, yang Allah puji mereka ketika mereka melakukan amal-amal saleh. Wa ahsani awsafihim wa yadhummu a'da'ahu bisayyi amalihim. Di mana Allah tabaraka wa taala memuji mereka atas amal-amal saleh yang mereka lakukan. Demikian pula sifat-sifat baik yang ada pada diri-diri mereka dan sebaliknya. Allah mencela musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atas keburukan amalan-amalan mereka. Wa qabihi sifatihim, dan sifat-sifat mereka yang buruk. Wa yadribul amthal, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Wa yunawwi'ul adillah wal barahin. Wa yunawwi'ul adillata wal barahin, dan Allah tabaraka wa taala memberikan aneka ragam dalil-dalil, bukti-bukti, yang semua itu adalah agar manusia berfikir. Wa yujibu an syubahi a'da'ihi ahsanal ajwibah. Dalam Al-Quran kita mengetahui jawaban-jawaban atas syubhat-syubhat musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, di mana diajak berfikir. Ada syubhat, ada jawabannya. Ada permasalahan, kemudian diberikan jawabannya. Bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan mendapatkan petunjuk. Dan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan, yang memberikan petunjuk bagi segenap umat manusia, bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiqul shadiq, dan kitab ini membenarkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan sebaliknya, wa yukadzibul kadzib, mendustakan orang-orang yang dusta. Ada ini bagian dari keadilan.
Wa yaqulul haq, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengatakan kecuali yang baik, kecuali yang benar. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakan kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Ya. Tapi ayat ini tidak sampai di sini. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiqha. Ayat ini bukanlah pilihan, tapi ayat ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah karena dialah yang zalim. Karena dialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tidak mau menuju kepada hidayah, mencari sebab-sebab dapatnya hidayah. Sedangkan Allah sebutkan dalam Al-Quran wa yahdis sabil, Allah yang menunjuki jalan-jalan kebenaran, memberikan petunjuk. Wa yad'u ila daris salam, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada jalan keselamatan, ke tempat tinggal yang penuh di dalamnya keselamatan, kebahagiaan, yaitu mengajak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yadhkuru awsafaha, Allah menyebutkan sifat-sifat jannah, tempat yang begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Wa husnaha wa na'imaha, demikian pula keindahan-keindahan surga dan kenikmatan-kenikmatannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba jazaa'an min rabbihim, dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan keindahan-keindahan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah peruntukkan bagi hamba-hambaku yang saleh yang tidak pernah kenikmatannya itu terlihat oleh pandangan mereka, terdengar oleh mereka, dan tidak pernah terbetik di hati manusia betapa indahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang bertakwa kepadanya, yang selalu menyuburkan keimanannya, menempuh sebab-sebab bertambah keimanan dan menjauh dari sebab-sebab yang bisa mengurangi atau bahkan menghabisi sama sekali keimanannya. Maka ini sangat penting sekali agar kita selalu ingat apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala mensifati surganya dengan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala yuhadziru min daril bawari, Allah memperingatkan dari tempat atau daril bawar, lembah kehinaan, api neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir kepadanya, bagi orang-orang yang enggan beriman, bagi orang-orang yang memilih jalan kehinaan. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
Orang-orang yang menukar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian memperhatikan dengan kekufurannya, kebangkangannya, menjadi orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak, menyuruh kaumnya, orang-orang yang sependapat, semisal dengan mereka, kepada kaumnya diajak kepada lembah yang hina. Ya, Allah peringatkan itu semua. Wa yadhkur azabaha wa qubhaha wa alamiha wa yudhakkir ibadahu faqrahum ilaihi wa shiddata hajatihim ilaihi min kulli wajhin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang azab neraka jahanam, keburukannya, kepedihannya. Ya, wal iyadzu billah. Kalau kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan siksa neraka jahanam, tidak ada seorang pun yang tidak merasa takut. Semuanya merasa takut dan tidak merasa aman dari siksa yang begitu pedih. Wal iyadzu billah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari neraka jahanam. Dan Allah mengingatkan hamba-hambanya bahwa mereka sungguh teramat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hajat yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya, seluruh umat manusia, hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, Allahus Samad. Tidak ada seorang pun kecuali dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Sifat Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala yang kaya, yang sempurna dalam kekayaannya. Kalau hamba-hambanya kaya, sebelumnya adalah orang yang miskin, melarat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekayaan, lalu kebanyakan di antara mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Justru sibuk dengan dunia yang mereka kejar, yang mereka tidak sadari bahwa dahulu mereka adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki kekuatan, terlahir ke dunia ini. Semenjak dalam rahim ibunya, Allah yang berikan makan tanpa dia minta. Dari satu jalur kemudian dia keluar, diberikan 2 jalur, diberikan 4 jalur sampai kemudian menjadi manusia dewasa. Ya, dia tahu yang dia cari dari dunia ini, namun dia tidak sadar kalau kemudian dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya terhadap apa yang dia cari selama ini. Padahal apa yang dia kumpulkan dari perbendaharaan dunia ini dia akan tinggalkan untuk ahli warisnya. Dan nantinya dia akan dibangkitkan, ditanya secara detail apa yang telah dia peroleh, dia cari, dia usahakan dalam kehidupannya di dunia ini. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa kita sangat butuh kepadanya dari segala sisi. Karena kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian wahai manusia adalah orang-orang yang sangat butuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu wal ghani, Allah yang maha kaya, Allah yang terpuji, Allah yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, yang sempurna dalam kebijaksanaannya, dan maha segala-galanya. Wa annahum la ghina lahum anhu tarfata ain, bahwasanya manusia tidak pernah tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata memandang. Artinya tidak bisa manusia itu terlepas dari Allah tabaraka wa taala. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkur ginahu anhum wa an jami'il mawjudat, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka dan dari segala yang ada. Wa annahu al-ghaniyyu bi nafsihi an kulli ma siwah, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya raya, yang maha segala-galanya, dan tidak membutuhkan hamba-hambanya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi binafsihi, dan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yanalu ahadun dzarratan minal khairi fama fawqaha illa bifadlihi wa rahmatihi. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang memperoleh sekecil biji dzarrah dari kebaikan atau lebih daripada itu, kecuali itu semua adalah anugerah dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya. Maka kalau ada kita dimudahkan mendapatkan kebaikan, ingat bahwa itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, rukuk, sujud, memurnikan tauhid kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal kebajikan. Ingat bahwa itu semua adalah sebab-sebab keberuntungan yang Allah mudahkan bagi hamba-hambanya untuk melakukannya. Wala dzarratan minasyarri fama fawqaha illa bi'adlihi wa hikmatihi, dan tidak ada sekecil apapun keburukan, sebagaimana tadi sekecil apapun kebaikan itu, demikian pula sekecil apapun keburukan atau yang lebih daripada itu, melainkan itu semua tidak lepas dari keadilan dan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dan di antara namanya adalah Al-Hakim, yang Allah ulang-ulang di antaranya dalam surat Luqman. Allah ulang-ulang. Masya Allah. Kalau kita mau mentadabburi dalam sedalam-dalamnya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kita akan dapatkan apa semua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, kandungan daripada isi Al-Quran. Kitab yang sangat agung, kitab yang penuh dengan keberkahan. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan, maka dia hendaknya sering membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, wa yushhadu min khitabihi itabuhu li ahbabihi al-taf'itab, dan juga dapat disaksikan dari khitab Allah mengajak bicara kepada hambanya, menegur hambanya, dan itu bagian dari
kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya dari hamba-hambanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, abasa wa tawalla, ketika menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpaling dari orang buta, Abdullah bin Abi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ditegur. Demikian pula para sahabat ketika mereka merasa bahwasanya dengan diturunkannya ayat ini adalah teguran bagi mereka. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Beberapa saat setelah masuk Islamnya mereka, bertahun-tahun mereka merasakan, setelah turunnya ayat itu mereka mengatakan bahwa ini adalah sebagai peringatan, celaan kepada mereka. Bukankah tiba saatnya agar hati mereka khusyuk? Karena ini adalah merupakan ruh yang hendaknya dimiliki oleh seseorang. Ketika mentadabburi Al-Quran, ketika ingat isi kandungan Al-Quran, kebenaran yang ada dalam Al-Quran, ketika mereka bergelimang kemaksiatan, kapan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan mereka ingat? Maka di antara orang-orang saleh ketika mendengar ayat ini adalah merupakan peringatan atas apa yang ada pada diri mereka dari kelalaian, dicela atas apa yang mereka lakukan itu. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan yang pernah atau yang sedang mereka lakukan, dan ketika mendengar ayat ini dibacakan, dia pun bertaubat dengan taubatan nasuh, kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau membaca Al-Qur'an. Wa annahu ma'a dzalika muqilun atharatihim. Dengan demikian pula sebaliknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya. Wa ghafirun zallatihim, dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa muqimun a'dzarahum. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala yumhiluhum wa la yuhmiluhum. Yumhil, menangguhkan, memberikan kesempatan hambanya untuk bertaubat, namun tidak membiarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menerima uzur-uzur mereka, memaafkan kesalahan mereka, memberikan peluang, kesempatan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu adalah bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati hamba-hambanya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa dengan perbuatan hamba-hambanya, penyimpangan mereka, niscaya binasalah mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keburukan bagi manusia
sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka, pasti mereka binasa, selesai ya kehidupan mereka. Namun kata Allah tabaraka wa taala, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, mereka senantiasa dalam keadaan bingung dalam kesesatan mereka. Ini salah satu ayat ya yang dimaksudkan di sini. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin segera menyegerakan ya siksanya kepada hambanya dan tidak memaafkannya, maka niscaya mereka akan binasa. Tapi Allah Maha lembut, Maha sempurna dalam kelembutannya. Maka Allah memberikan, menangguhkan kesempatan bagi hambanya agar mereka memperbaiki diri. Mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti sekiranya Allah memberikan, mengijabahi doa orang-orang yang murka kepada anak-anaknya atau kepada istrinya, lalu kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan binasa. Niscaya mereka akan hancur. Ya. Niscaya mereka akan menyesal, tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengijabahi doa buruk yang dilimpahkan kepada istri atau anak-anaknya atau hartanya. Dan ini bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala wa muslihun fasidahum, memperbaiki ya orang-orang yang rusak di antara mereka, waddafi'u anhum, membela ya dari mereka, wal muhami anhum, melindungi mereka, wan nasiru lahum, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, wal kafilu bimasalihihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya menangani urusan mereka demi kemaslahatan mereka. Wal munji, menyelamatkan lahum min kulli karbin, dari malapetaka yang menimpa mereka. Wal muwaffilahum biwa'dihi, Allah Subhanahu wa taala ya menunaikan untuk mereka apa yang Allah janjikan. Wa annahu waliyuhum alladzi la waliya lahum siwa, dan tidak ada ya yang menjadi wali atas mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi hamba-hambanya. Fa huwa maulahumul haq. Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Rabb, sebagai maulahum, orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menjadi ya kekasihnya. Allah yang mengasihi mereka ya secara benar. Wa nasiruhum, Allah yang menjadi penolong bagi mereka, ala aduwihim, ya terhadap musuh-musuh mereka. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, sebaik-baik penyayang, sebaik-baik pelindung ya. Allah tabaraka wa taala ni'mal maula wa ni'man nasir, yang memberikan pertolongan ya dialah yang terbaik. Maka kalau kita mentadaburi Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan ini semua tercantum di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz. Maka bagi orang-orang yang beriman, jika ingin agar hati mereka mendapatkan ketenangan dengan senantiasa zikir kepada Allah, dan seutama-utama zikir adalah dia membaca Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, fala yazalul abdu yastafidu min hadha tadabbur li kitabillah.
dan senantiasa selalu seorang hamba ya mendapatkan manfaat dari aktivitasnya yang dia lakukan dengan mentadabburi Al-Qur'an, kitabullah. Ya, dan sebaliknya Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hatinya terdapat gembok, dikunci hatinya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya itu Al-Qur'an ya bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Wa yashhadu qalbahu fihi min al-ulumi ma yazidu fi imanihi wa yuqawwih. Dia menyaksikan hatinya terisi dengan ilmu-ilmu yang menambahkan keimanan di dalam hatinya dan mengokohkannya. Wa kaifala wa huwa yajidu fil Qur'ani malikan aziman rahiman jawadan jamilan, hadza sya'nuh. Bagaimana mungkin hal itu tidak dia dapatkan, tidak dia temukan dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ya, Raja yang agung, penuh dengan kasih sayang, sangat dermawan, memiliki sifat yang indah, sungguh sangat indah. Dan inilah ya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya yang maha sempurna dalam keindahannya. Ya. Fa kaifa la yuhibbuhu wa yunafisu fil qurbi minhu? Maka bagaimana mungkin seorang hamba tidak berlomba-lomba, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana seorang hamba yang mencintainya tidak merasa cinta, tidak merasa rindu kepadanya, sedangkan Allah Tabaraka wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ketika kecintaan itu sudah mulai pudar, ya, hati ini semakin kotor, tidak lagi merasakan semangat untuk membekali diri dalam kehidupan yang fana ini, maka carilah waktu yang tepat, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta setulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati. Karena ini modal. Al-Qur'an tidak kita meragukan lagi. Tidak ada seorang muslim yang meragukannya. Dari apa yang sudah diterangkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Kecuali orang yang meragukannya adalah orang-orang yang fitrahnya rusak. Allah firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Akan tetapi perangkat yang ada dalam diri kita ini untuk mentadabburi Al-Qur'an itu yang terkadang perangkat ini ya tidak kita siapkan sebagaimana mestinya. Ya. Maka kita jauhkan hati ini dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya dengan ya pujian, senang dipuji, popularitas, atau kemaksiatan dengan mencintai ya musik, nyanyian-nyanyian, tidak akan bersatu di hati hamba. Maka kita berusaha untuk mengisi hati kita ini dengan ya kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, ayat-ayatnya yang mulia. Dan kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan kepadanya. Dan kita mengambil Al-Qur'an juga sebagai syifa,
penyembuh dari segala penyakit termasuk penyakit hati kita, fisik kita. Kita temukan obatnya, penawarnya dalam Al-Quran. Wa yunfiqu anfasahu fit tawaddudi ilaihi, dan dia hendaknya seorang hamba memberikan sesuatu yang paling istimewa yang dia miliki di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaannya. Wa kaifa la yakunu ahabba ilaihi mimma siwahu. Bagaimana mungkin ya seorang hamba tidak mencintai Allah tabaraka wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai daripada yang selainnya. Sebagaimana dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Wa kaifa la yu'athiru ridahu an ridha kulli man siwah. Bagaimana mungkin dia tidak lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari keridhaan selain Allah. Ya. Wa kaifa la yalhaj bi dzikrihi. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah tabaraka wa taala. Wa yasiru hubbuhu wasyauqu ilaihi, sehingga jadilah kecintaannya tulus dan betul-betul rindu berjumpa dengannya. Wal unsu bihi huwa ghidha'uhu wa quwwatuhu wa dawa'uhu. Dan uns, merasa tenang di sisinya, ini adalah merupakan gizi, ya, gizi yang utama, kekuatan yang dia miliki, dan juga penawar, ya, baginya. Bihaitsu in fuqida dzalika fasada wa halak. Kalau sekiranya itu hilang, maka ya hancur, maka rusak dan hancurlah dia. Walam yantafi' bihayatihi, dan tidak bisa mendapatkan manfaat dari keberlangsungan hidupnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tentunya kecintaan kepada Allah adalah merupakan ya sesuatu yang selalu menjadi fokusnya dalam hidup ini. Bukanlah perkara bagaimana dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah, namun perkaranya adalah cintakah Allah kepadanya dengan amalan-amalan yang telah Allah ridhai dan Allah cintai. Karena kebanyakan orang selalu mengaku-ngaku dia mencintai Allah, namun tidak menjalankan syariat-syariatnya. Tidak membangun amal-amalnya berdasarkan amalan yang dicintai Allah, berdasarkan syariatnya, berdasarkan petunjuknya. Sekali lagi bahwasanya amalan yang dicintai Allah adalah syariatnya yang cocok dengan ya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Dia rendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak melanggar larangan-larangannya. Itulah ibadah. Ya. Ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak dia lakukan dengan dua syarat. Mengejar kecintaan Allah dan keridhaannya, karena Allah cintai amalan tersebut dan Allah ridhai. Adapun amalan-amalan yang Allah tidak cintai, yang Allah tidak ridhai, Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentangnya, dia lakukan itu, ya, maka jangan pernah dia merasa bahwa dia mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa hari ini telah kusempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan kita pun sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
Maka yang dimaksudkan adalah Islam sedia kala. Islam yang diamalkan oleh generasi keemasan Islam yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang telah dijelaskan berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang berdasarkan syariat yang cocok dengan syariat Rabbul Alamin. Nah, kalau kemudian seorang hamba meniti jalan tersebut, maka dia telah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah mudahkan terus. Karena kebaikan-kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana keburukan juga melahirkan keburukan yang lainnya. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita introspeksi terlebih dahulu, benarkah ya amal saleh ini ada keterangannya, ada tuntunannya berdasarkan ya dalil yang benar, dalil yang sahih. Karena betapa banyak orang yang ya beramal, dia menganggap bahwa inilah dalilnya, tetapi ternyata keliru dalam istidlal, di dalam menggunakan pendalilan tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus istiqamah di dalam ya beribadah kepadanya, meniti tuntunan Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak mengada-ngadakan perkara yang baru. Tidak mengadakan perkara-perkara yang baru, karena perkara baru itulah yang ya dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya bahwa ya itulah seburuk-buruk perkara. Kalau kemudian Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah, asdaqal hadis, ya, perkataan yang paling benar, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dan setiap majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya ya kitab yang paling benar adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ya, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Kullu dhalalatin finnar, dan tempatnya adalah ya di neraka. Ya, maka ini Nabi SAW yang mengucapkannya, sering mengingatkan kepada para sahabatnya agar kita juga mengagungkan dalil, baik itu Al-Quran atau dalil dari As-Sunnah yang sahih. Dan karena para ulama telah ya bahu-membahu di dalam menjelaskan, inilah hadis-hadis yang sahih ya, dan ini hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada hadis-hadis yang palsu ya, agar kita terbimbing melaksanakan setiap ibadah yang kita inginkan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kecintaannya. Dan sekali lagi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikuti syariatnya. Apabila kita mengikuti syariatnya. Selain itu juga kita terus memohon kepada Allah doa yang tulus. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Aku memohon kepada Engkau ya Allah kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang mencintai Engkau, dan amalan-amalan yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan kepada sahabat Mu'adz yang sangat dicintainya, dan beliau juga mencintai Rasul SAW, tidak meninggalkan setiap habis salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ya Allah, tolonglah aku agar ingat selalu kepada Engkau, dan juga mensyukuri nikmat Engkau dan memperbaiki ibadah. Sekali lagi, memperbaiki ibadah adalah kita berusaha
untuk meniti syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang banyak tersebar yang tidak berlandaskan dalil, maka ingat apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka tertolak dan tidak akan mendatangkan dan menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala justru murka kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara urusan kami, man ahdatsa, tentunya ini adalah dalam perkara agama, bukan urusan dunia. Enggak ada kaitannya. Teknologi secanggih apapun sudah ada, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang alat transportasi yang ada ketika itu, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kuda, bighal, hamir, keledai untuk kalian tunggangi. Ketika turunnya ayat ini berbicara tentang apa yang ada pada mereka. Wazina, dan juga untuk perhiasan. Tapi ayat itu tidak sampai di situ. Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Terbukti saat sekarang di mana kita hidup, betapa banyak teknologi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kehidupan umat manusia, dan kehidupan ini belum berakhir, masih terus berlangsung. Kita tidak tertipu dengan silau dengan kehidupan orang-orang kufar yang menguasai teknologi atau menikmati kemudahan hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu meninggikan derajat orang-orang yang beriman walaupun dia adalah orang miskin. Karena yang dimaksudkan adalah maslahat, bukanlah maslahat dunia ini, tetapi yang dimaksudkan adalah diadakan kehidupan ini adalah demi untuk maslahat negeri akhirat. Demi untuk maslahat yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena penjara bagi orang-orang yang beriman ini di dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan jannah bagi orang-orang kafir jika dibandingkan dengan siksa yang betapa pedih yang mereka akan dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan juga firman-Nya dengan tegas, fama utitum min syai'in. Allah katakan apa yang kalian diberikan dengan sesuatu yang syai' sedikit. Allah tidak katakan dengan asya dengan jamak. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan sedikit untuk kalian di kehidupan dunia ini. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selama di dunia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal, menyandarkan hatinya dengan mengambil sebab-sebab datangnya manfaat dan menolak mara bahaya. Itulah tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Rabb mereka. Dan dunia ini Allah Subhanahu wa taala bagi, kusimatil arzaq, telah dibagi, masing-masing mendapatkan sebagaimana kadarnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk mengejar terus anugerah rezeki berupa rezeki keimanan, agar bagaimana kita berusaha menambah terus-menerus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan negeri akhirat. Akan tetapi kebanyakan umat manusia bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi mereka lebih
ya mengedepankan, lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mentadabburi Al-Qur'an, bertambah keimanannya dan dia mengetahui, ya, mengetahui di dalam Al-Qur'an segala apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang apabila dia mentadabburinya akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore hari ini, ya, sedikit yang bisa kita bacakan, namun kita berharap banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mampu mengeluarkan istimbat, hukum-hukum atau faidah-faidah, hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.